Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Dapur Kita. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di kesempatan hari ini Dapur Kita akan kembali membagikan ide jualan ya. Dan hari ini Dapur Kita akan membagikan resep bubur yang pastinya sangat cocok sekali sebagai sarapan pagi ya. Ini cocok dijual di pinggir-pinggir jalan sebagai menu sarapan pagi dengan harga ekonomis namun rasanya tetap sangat luar biasa. Dan seperti apa proses pembuatannya, apa saja bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat ide jualan bubur kita hari ini? Yuk tonton tutorial berikut ini dari Dapur Kita. Oh ya, dan jangan lupa jika kalian menyukai video-video yang Dapur Kita bagikan, tekan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Cus, kita ke tutorialnya. Untuk bahan-bahannya, di sini saya telah menyiapkan 500 gram beras yang telah saya cuci bersih. Kemudian ada 3 liter santan yang saya bagi menjadi 2 tempat ya, yang satu santan kanil dan yang satu lagi santan encer. Kemudian setelah semua bahan kita siapkan, langsung saja saya siapkan panci presto ya teman-teman. Di sini saya membuat buburnya menggunakan panci presto supaya menghemat waktu dan juga menghemat gas tentunya. Langsung kita masukkan beras yang telah kita cuci tadi ke panci, kemudian tuangkan 3 liter santan tadi ke dalam panci presto. Kemudian akan saya tambahkan 3 sendok teh garam supaya rasa dari bubur yang kita bikin ini semakin gurih tentunya ya. Setelah itu kita aduk-aduk dan bisa kita tutup pancinya, kemudian akan kita masak selama 25 menit. Untuk penghitungan waktu 25 menit, kita menghitung mulai dari panci presto ini mengeluarkan bunyi ya teman-teman. Nah, seperti yang nampak di video, bunyi ini mulai terdengar, kita mulai menghitung mundur selama 25 menit ya, bukan dari kita menyalakan apinya. Dan setelah 25 menit berlalu, kompor kita matikan, kemudian kita tunggu sampai uapnya habis ya. Dan sembari menunggu uap dari prestonya habis, di sini saya akan membuat sayur tahu bumbu kuningnya. Untuk sayurnya di sini saya menyiapkan 15 papan tahu putih, 3 liter santan, 12 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 3 cm kunyit, 5 buah kemiri, dan 3 cm lengkuas. Kemudian untuk yang terakhir 2 batang serai. Oke, setelah semua bahan kita siapkan, langsung saja di sini saya akan menghaluskan bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, kunyit, dan kita tambahkan sedikit garam ya supaya proses penghalusannya ini lebih mudah. Dan untuk bumbu-bumbu yang kita haluskan ini tidak licin. Itu merupakan rahasia dari kita menghaluskan bumbu menggunakan cobek ya teman-teman. Kalau menggunakan blender supaya prosesnya lebih mudah, bisa kita tambahkan sedikit air. Kita haluskan sampai bumbu ini benar-benar halus ya. Dan setelah bumbu halus, di sini saya juga menambahkan 1 sendok makan ketumbar ya teman-teman. Maaf tadi pada saat penyiapan bumbunya saya lupa menambahkan ketumbar, karena ini saya membuat sayur tahunya ini gurih, jadi harus kita tambahkan ketumbar ya untuk pembuatan sayur kuning tahu ini. Kemudian kita haluskan sampai halus. Lanjut setelah itu kita juga akan menggeprek 3 batang serai dan juga lengkuas. Kemudian setelah selesai bisa dikumpulkan bumbu ke tengah cobek ya dengan menggunakan bantuan spatula. Sebelum kita menumis bumbu, di sini saya akan menggoreng terlebih dahulu untuk tahu-tahunya ya.
Untuk tahunya ini saya iris menjadi dadu dengan ukuran kurang lebih sebesar 3 cm persegi ya teman-teman. Kita goreng sampai tahu berkulit, kemudian setelah itu kita angkat lalu tiriskan terlebih dahulu untuk penggorengan tahu. Untuk selanjutnya kita akan mengurangi minyak dari sisa penggorengan tahu tadi ya, kita sisakan sedikit. Kemudian akan kita gunakan untuk menumis bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai mengeluarkan harum dan matang ya, supaya rasa dari masakan kita semakin enak dan tentunya tidak mudah basi. Untuk daun jeruk dan daun salamnya jangan lupa untuk kita masukkan ya. Dan setelah bumbu benar-benar matang, kemudian tahu yang telah kita goreng tadi bisa kita masukkan ke dalam tumisan bumbu untuk kita tumis sebentar supaya bumbunya bisa meresap ke dalam tahu. Dan kemudian setelah itu kita tambahkan sedikit air ya dari sisa penghalusan bumbu tadi. Biasanya kan ada bumbu yang tertinggal dalam cobek, jadi kita beri air sedikit supaya tidak mubazir ya untuk bumbunya dan supaya untuk tahunya ini tidak hangus. Dan setelah beberapa waktu kita mulai memasukkan santan yang telah kita siapkan tadi ke dalam wajan dan kita tunggu sampai mendidih. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk memasukkan bumbu seasoning ya. Di sini saya menambahkan 2 bungkus kaldu bubuk, kemudian tambahkan juga garam dan juga gula sesuai kebutuhan ataupun sesuai selera. Dan setelah bumbu kita masukkan semua dan bumbu telah terlarut, jangan lupa untuk selalu mengkoreksi rasa ya, apakah rasa dari masakan kita ini sudah pas dengan selera kita apa belum. Dan setelah semuanya pas, kuah pun juga telah mendidih, jangan lupa diaduk-aduk ya supaya santan dari kuah masakan kita ini tidak pecah. Dan setelah dirasa mendidihnya itu merata, kompor bisa kita matikan. Lanjut, di sini saya akan kembali kepada bubur tadi ya. Dan ternyata buburnya telah dingin, uap airnya juga hilang, jadi bisa untuk kita buka. Dan setelah itu kita lanjut aja ke proses pengemasan ya teman-teman. Di sini saya menaruhnya di atas piring dengan beralaskan daun pisang ya, supaya rasa dari bubur kita ini semakin mantap. Dan kemudian di sini saya juga menambahkan topping, ada sambal goreng teri dan juga tempe yang saya masak menjadi sambal goreng kering, kemudian telur dadar yang saya iris-iris tipis, dan lanjut saya juga menambahkan bergedel ya. Dan yang terakhir di sini saya akan menyiramkan sayur tahu kuning yang telah kita bikin tadi. Dan jika ini untuk sajian orang dewasa dan jika menyukai pedas bisa ditambahkan dengan sambal, namun untuk sambal opsional ya, disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan oke, inilah dia menu bubur sebagai ide jualan kita hari ini telah selesai kita buat ya. Semoga ini bisa jadi rekomendasi kalian untuk menyiapkan ide-ide usaha ataupun ide jualan ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan oke, saya rasa video saya cukup sampai di sini dulu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.